Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Rizky dengan NIM saya yaitu 1692536. Saya merupakan anggota dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Analisis Pengaruh Bahan Bakar terhadap Durasi Gerak Kapal Otak-otak. Untuk latar belakang di sini, kapal otak-otak merupakan salah satu mainan tradisional Indonesia yang menerapkan prinsip fisika secara cerdas, khususnya bagian termodinamika. Nah, kapal ini menggunakan energi panas yang dihasilkan dari pembakaran sebuah bahan bakar yang menyebabkan kapal ini bergerak. Nah, bahan bakar yang digunakan bervariasi, mulai dari minyak goreng, oli bekas, hingga minyak tanah. Jenis-jenis bahan bakar tersebut memiliki komposisi kekentalan dan nilai pelepasan kalor yang berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja atau massa gerak kapal otak-otak. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk menentukan jenis bahan bakar yang paling efisien untuk kapal otak-otak. Nah, untuk rumusan masalah di sini, yang pertama, apakah jenis bahan bakar berpengaruh terhadap lamanya kapal otak-otak bergerak? Yang kedua, jenis bahan bakar manakah yang menghasilkan waktu gerak paling lama? Dan yang ketiga, jenis bahan bakar manakah yang menghasilkan gerak kapal yang paling stabil dan konsisten? Nah, untuk ruang lingkup kajian karya tulis ilmiah kami atau percobaan kami, yaitu yang pertama, jenis bahan bakar yang akan dipakai. Yang kedua, durasi kapal otak-otak bergerak. Yang ketiga, kestabilan performa kapal. Yang keempat, efisiensi pembakaran. Dan yang kelima, cara kerja kapal otak-otak. Dan yang keenam, kestabilan kapal otak-otak. Nah, untuk teknik pengumpulan data, kelompok kami menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama, studi pustaka. Kami melakukan data teoritis dari buku, jurnal, dan sumber terpercaya mengenai prinsip kerja kapal otak-otak, serta karakteristik dan nilai kalori ya dari minyak goreng, oli, dan minyak tanah. Nah, yang kedua, kami melakukan eksperimen atau percobaan langsung dengan langkah-langkah yang terstruktur. Dan yang ketiga, kami akan mencatat semua data yang berdasarkan dari hasil eksperimen atau percobaan kami. Nah, lalu bagaimana kerja mesin atau prinsip kerja mesin sebuah kapal otak-otak? Nah, yang pertama ada fase pemanasan air. Nah, fase ini eh, terjadi ketika bahan bakar dinyalakan. Air di dalam broiler akan dipanaskan sehingga sebagian berubah menjadi uap air atau steam. Nah, setelah itu akan terjadi fase tekanan uap meningkat. Nah, uap air ini akan menekan air yang ada di dalam pipa sehingga uap air terdorong keluar dari pipa di belakang kapal. Dan yang ketiga, fase kapal terdorong ke depan. Nah, dorongan dari uap dan air keluar menimbulkan reaksi berlawanan arah atau kita mengambil hukum Newton yang ketiga, yaitu F aksi sama dengan F reaksi, sehingga kapal bergerak maju di air. Nah, setelah itu akan terjadi fase pendinginan dan hisapan air kembali. Setelah uap keluar, uap di dalam boiler mendingin dan mengembun kembali menjadi air, menurunkan tekanan di dalam boiler. Akibatnya, air dari luar terhisap kembali masuk ke pipa. Nah, dan yang kelima, fase terakhir yaitu siklus berulang. Nah, dalam fase ini, pemanasan kembali membuat air menjadi uap lagi. Dan proses keluar masuk air terjadi berulang-ulang, sehingga menimbulkan suara khas, yaitu yang berbunyi otok-otok. Nah, untuk metode penelitian, nah yang pertama, waktu dan tempat yang penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada rentang bulan November sampai Desember 2025. Proses pengambilan data dari lama waktu kapal otok-otok dilakukan di kampus ITB Jatinangor. Nah, untuk alat-alatnya, kami menggunakan telepon di air kapal otok-otok. Dan untuk bahan, kami menggunakan minyak goreng 5 mili, minyak kayu putih 5 mili, dan spiritus 5 mili, dan juga lilin. Untuk variabel penelitian,
kami menggunakan 3 variabel, yaitu yang pertama variabel bebas, di mana kami menggunakan jenis bahan bakar yang digunakan atau mengumpulkan jenis bahan bakar yang digunakan, yaitu minyak goreng, oli bekas, minyak tanah. Yang kedua, kami menggunakan variabel terikat. Nah, variabel terikat yang termasuk di sini adalah durasi lama waktu kapal otok-otok bergerak diukur dalam satuan detik. Dan yang ketiga adalah variabel kontrol. Nah, variabel kontrol sendiri meliputi volume bahan bakar, volume air dalam ketel kapal, jenis dan ukuran kapas sebagai sumbu, komposisi lingkungan, dan kapal otok-otok yang dipakai. Di sini kami memakai kapal otok-otok sebanyak 6 unit. Nah, untuk langkah-langkah eksperimen, yang pertama, kami menyiapkan semua bahan dan alat. Yang kedua, kami mengisi ketel kapal otok-otok dengan air menggunakan pipet hingga penuh. Yang ketiga, kami mengambil kapas dengan massa atau ukuran yang sama, lalu meletakkannya di wadah bahan bakar kapal. Yang keempat, mengukur 5 mili minyak goreng menggunakan gelas ukur, lalu menuangkannya ke kapas hingga terserap. Yang kelima, meletakkan kapal di atas bak berisi air. Yang keenam, menyalakan sumbu kapas atau yang telah dibasahi dengan minyak goreng dengan korek api. Yang ketujuh, tepat saat kapal mulai bergerak, stopwatch dinyalakan. Yang kedelapan, mengamati dan menghentikan stopwatch tepat saat kapal berhenti bergerak atau sama saja dalam keadaan api padam. Yang kesembilan, mencatat waktu yang tertera pada stopwatch ke dalam tabel data. Yang kesepuluh, mengulangi langkah 2-9 untuk minyak goreng sebanyak 3 kali. Yang ke-11, membersihkan wadah bahan bakar dan mengganti kapas. Yang ke-12, mengulangi langkah 2-10 untuk bahan bakar minyak kayu putih. Yang ke-13, mengulangi langkah 2-10 untuk bahan bakar spiritus. Yang ke-14, untuk lilin, masukkan potongan kecil lilin ke dalam kapal lalu nyalakan stopwatch ketika kapal bergerak. Nah, untuk hasil percobaan, di sini tersedia tabel durasi bahan bakar. Di sini terlihat bahwa minyak goreng memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dari jenis bahan bakar yang lainnya. Terlihat bahwa minyak goreng memiliki nilai rata-rata 647,3 detik. Nah, sedangkan minyak kayu putih memiliki nilai rata-rata 431 detik, sedangkan untuk spiritus 165,6 detik, dan untuk lilin 290,4 detik. Nah, untuk tabel berikutnya, di sini ada tabel kestabilan bahan bakar. Nah, di sini juga minyak goreng menunjukkan keunggulannya lagi. Nah, minyak goreng di sini memiliki tingkat kestabilan rata-rata 4,76 dari skala 5. Untuk minyak kayu putih memiliki rata-rata 2,43 dari 5. Untuk spiritus 2 dari 5. Dan untuk lilin memiliki rata-rata 4,1 dari 5. Untuk pembahasan, dari hasil percobaan tersebut dapat diamati bahwa jenis-jenis bahan bakar sangat mempengaruhi durasi gerak dari kapal otok-otok. Nah, perbedaan yang cukup mencolok ini dapat disebabkan oleh karakteristik dari masing-masing bahan bakar, seperti laju pembakaran, energi kalor yang dihasilkan, serta kestabilan nyala api. Nah, untuk eh, kesimpulan kelompok kami yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa jenis bahan bakar yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap lamanya kapal otok-otok bergerak. Nah, dari beberapa jenis bahan bakar yang diuji dalam penelitian ini, bahan bakar dengan minyak goreng terbukti menghasilkan waktu gerak kapal otok-otok paling lama dibandingkan dengan bahan bakar lainnya. Nah, dapat dilihat dari tabel sebelumnya bahwa kapal otok-otok yang menggunakan bahan bakar minyak goreng memiliki waktu aktif yang lebih lama dengan rata-rata 647,3 detik. Nah, selain durasi menyala, bahan bakar minyak goreng juga menghasilkan gerak kapal yang paling stabil dan konsisten dibandingkan dengan bahan bakar lainnya, yang ditandai dengan laju gerak yang relatif konstan serta minimnya gangguan selama kapal bergerak dengan rata-rata kestabilan 4,76 dari skala 5. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.